Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya masih sedikit mengulang materi yang kemarin tentang perpindahan panas ya. Jadi karena kemarin sempat terputus, jadi saya ulang dari yang poin yang awal ini ya. Yang pertama, jadi perpindahan panas itu kan ada 3. Dulu kalau kalian waktu SMA pasti sudah dengar yang namanya konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Jadi perpindahan panas ada 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan apa itu konduksi. Nah, sebelum ke konduksi, biar kalian punya gambaran yang real, gambaran yang jelas, konduksi itu kayak gimana. Kalian kalau misalkan pegang sendok ya, sendoknya ditaruh di atas panci yang ada air mendidihnya. Nah, ujung sendok kalau lama-lama ditaruh di situ, pastikan ujung sendoknya yang bagian yang Anda pegang itu kan pasti ikutan panas. Nah, proses perpindahan panas dari yang air panas ke ujung sendok yang bagian paling atas itu disebut yang namanya konduksi ya. Jadi konduksi itu perpindahan panas tanpa adanya perpindahan partikel ya. Yang kedua adalah konveksi. Jadi kalau konveksi itu contohnya masak air misalkan ya. Masak air sampai mendidih itu loh. Nah, masak air itu kan pada dasarnya apinya cuma ada di bawah doang ya. Nah, karena apinya ada di bawah, kenapa air itu bisa mendidih secara keseluruhan, baik air yang bagian atas maupun air yang bagian bawah. Nah, itu karena ada perpindahan panas konveksi. Jadi, kalau konveksi itu adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan partikel ya. Nah, kalau radiasi itu contohnya adalah radiasi sinar matahari yang sampai ke bumi. Itu contoh radiasi. Contoh lain radiasi itu misalnya kalau kalian di dekatnya api unggun. Nah, kalau lagi tahun baruan atau lagi kemah itu kan pasti pakai api unggun ya. Nah, kalau kalian merasa hangat di dekatnya api unggun, meskipun kalian tidak menyentuh api, itu namanya perpindahan panas radiasi dari api ke sekitarnya. Jadi radiasi sendiri itu bisa didefinisikan perpindahan panas tanpa melalui perantara ya. Jadi kalau radiasi itu bisa terjadi di ruang hampa ya. Artinya tanpa perantara. Kebalikannya kalau konveksi. Kalau konveksi beserta perpindahan partikel. Oke, sekarang kita bahas konduksi dulu. Konduksi di sini yang kita bahas materinya hari ini adalah perpindahan panas dari satu titik ke titik yang lain melalui sebuah medium. Nah, mediumnya ini kita gambarkan sebagai dinding satu dimensi. Kenapa sih kita kok hanya memakai satu dimensi saja, padahal kan dinding kan 3 dimensi gitu ya. Nah, ini untuk memulai mata kuliah yang ini kita harus mengibaratkan satu dimensi terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mempelajari rumus yang digunakan ya. Jadi perhatikan gambar ini ya. Gambar ini adalah gambar anggap saja ini tembok ya. Oke, ini tembok yang akan kita pindahkan panasnya. Nah, tembok ini terdiri dari suatu lebar tertentu atau suatu tebal tertentu yang disebut dengan L ya. Ini temboknya. Nah, tembok itu kan ada yang bagian kiri, ada yang bagian kanannya. Nah, panas itu dia mengalir dari mana ke mana. Nah, panas itu di sini dia mengalir dari kiri ke kanan. Jadi arahnya begini ya. Intinya dari kiri ke kanan ya, boleh miring boleh enggak. Nah, otomatis suhu yang sebelah kiri itu jauh lebih tinggi daripada suhu yang sebelah kanan ya. Jadi T1
ke T2, di mana T1 itu lebih tinggi daripada T2 ya. Jadi kalau Anda misalkan apa ya, punya air panas deh, air panas kalian letakkan di dalam wadah, otomatis suhu air panas di dalam itu jauh lebih tinggi daripada suhu di sekitar wadah itu. Nah, itu namanya perpindahan panasnya dari dalam ke luar. Nah, sama ini seperti itu juga, perpindahan panasnya dari kiri ke kanan, dari T1 ke T2. Nah, untuk mengetahui berapa sih perpindahan panasnya yang melewati tembok ini ya. Jadi tembok ini kan kalau dalam kondisi real itu, kalau dalam industri ya, biasa misalkan kita ibaratkan mesin pendingin seperti itu, atau cerobong asap. Nah, cerobong asap kan pasti dikelilingi tembok dengan ketebalan tertentu. Nah, cerobong asap itu pasti dikondisikan di luar cerobong asap tidak boleh terlalu panas, karena mungkin akan mengganggu lingkungan sekitar kalau terlalu panas ya. Nah, itu kita bisa mengotak-atik istilahnya ya, apa itu namanya, mengotak-atik lebar dan sempitnya atau tebal dan tipisnya tembok itu tadi ya, agar panas yang ada di dalam itu tidak sampai ke luar dengan suhu yang sangat tinggi gitu ya. Oke, jadi untuk mengetahui berapa sih perpindahan panas dari T1 ke T2, kita harus menghitung dengan yang namanya Fourier's Law ya, Fourier tulisannya. Ini bacanya Fourier ya, Fourier Law atau hukum Fourier. Nah, hukum Fourier ini persamaannya adalah seperti ini ya. Q ya, Q kecil, Qx dengan 2 tanda petik di atasnya sama dengan minus K dt per dx ya. Oke, ini dt per dx. Oke. Nah, hukum Fourier ini adalah digunakan untuk mengetahui berapa sih perpindahan panas dari satu titik ke titik lain yang melewati suatu dinding satu dimensi gitu ya. Oke, hukum Fourier sendiri itu adalah Qx dengan 2 tanda petik. Qx sendiri itu adalah flux panas atau laju perpindahan panas per satuan luasnya ya. Dengan K di sini adalah konstanta ya, atau apa itu namanya? K adalah ya konstanta masing-masing dari material itu sendiri. Jadi nanti nilai K-nya setiap material, setiap tembok itu berbeda-beda sesuai dengan apa itu namanya? Konduktivitas termal ya. Konduktivitas termalnya masing-masing material beda. Kalau temboknya dari material logam, berarti konduktivitas termalnya ya konduktivitas termal dari logam itu. Kalau materialnya dari semen atau dari bata ya, berarti konduktivitas termalnya ya konduktivitas termal dari bata itu sendiri gitu ya. Oke. Kemudian dt per dx di sini adalah gradien temperatur terhadap sumbu x ya. Jadi dt dan dx, saya tulis di sini ya, dt ini adalah gradien temperatur terhadap sumbu X. Nah, jadi kita mengasumsikan bahwa Tx-nya ini linear. Tx itu apa sih? Nah, garis yang hijau ini loh. Nah, ini Tx. Maksudnya linear apa? Penurunan suhu dari T1 ke T2 itu menurun sedikit demi sedikit dalam garis yang linear. Artinya apa? Nurunnya itu pelan-pelan, mulai dari misalkan 100, 90, 80, 70, 60 seterusnya sampai titik tertentu di T2 gitu. Itu yang namanya linear ya. Kemudian
gradien temperaturnya sendiri atau dt per dx sendiri itu bisa dihitung dengan persamaan 2 ya. Silakan lihat persamaan 2. Nah, ini. Nah, persamaan 2 itu dari mana dt per dx-nya? Yaitu T2 dikurangi dengan T1 dibagi dengan L ya. T2-nya apa? T2-nya adalah suhu yang ada di sebelah kanan tembok ya, yang ada di sebelah sini. Sedangkan T1-nya adalah suhu yang ada di sebelah kirinya tembok, yang ada di sebelah sini ya. Yang sebelah sini. Oke. Sehingga dt dx-nya itu bisa diketahui. L-nya dari mana? L-nya itu adalah ketebalan dari tembok ya, yang sebelah sini nih L. Oke, saya tulis ya. L-nya adalah ketebalan. Oke. Nah, dt sendiri itu ya, kenapa sih dia bentuknya turunan dt ya? Atau diferensiasi dari T, karena dia adalah sebuah perbedaan temperatur ya. Temperaturnya apa? Yaitu temperaturnya dari kiri ke kanan. Nah, untuk memperoleh persamaan yang lebih ringkas, kita bisa substitusikan persamaan satu ini ke persamaan kedua, di mana dt per dx-nya itu adalah T2 min T1 dibagi dengan L. Sehingga dt dx-nya kalau kita substitusikan pakai T2 min T1 per L, dia menjadi persamaan yang ini ya. Lagi ngerjakan lah. Nah, persamaannya menjadi apa? Yaitu menjadi ini, Qx sama dengan K sama dengan delta T per L ya. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu kenapa K di sini yang awalnya dia minus, dia kok tiba-tiba berubah jadi positif ya. Ingat ya, T2 itu selalu lebih kecil dari T1. Namanya penurunan suhu, pasti T2 itu selalu lebih kecil daripada T1. Nah, karena T2 itu lebih kecil daripada T1, maka T2 min T1 dibagi L itu nilainya selalu negatif ya. Sehingga apa? Arah perpindahan panas itu akan selalu bergerak dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Sehingga tanda negatif pada K ini dia ditambahkan ya, sengaja ditambahkan ya, agar apa? Agar nilai Kx ya, atau nilai flux panasnya atau laju perpindahan panasnya itu bernilai positif gitu ceritanya ya. Oke. Sekarang kalau kita mau menghitung laju perpindahan panas totalnya ya, maka itu kita bisa hitung dengan persamaan yang ini. Totalnya berapa sih persatuan luas dan tembok ini? Yaitu kita hitung dengan Kx. Kx sendiri itu adalah Kx dengan 2 tanda petik dikali dengan A-nya. A itu apa? A itu adalah luas penampang ya, yang arahnya tegak lurus dengan Q ya. Luas penampang itu apa? Ya, apa itu namanya? Luas tembok ke belakangnya itu loh. Nah, itu A. Oke, nanti saya jelaskan ya. Oke, ini yang A. Dan ini yang Qx. Qx itu laju perpindahan panas totalnya. Nah, luas penampang bisa kita peroleh dari mana? Yaitu bisa kita peroleh dari ini. Ini kan temboknya tadi ya. Nah, ini temboknya tadi. Mana sih? Oke. Ini temboknya tadi ya. Nah, yang kita hitung penurunan suhunya itu. Nah, luas penampangnya atau arah A-nya itu adalah yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini adalah luas penampangnya. Tahu kan kalau misalkan ini kotak gitu ya, berarti kan luas penampangnya itu kan sisi kali sisi. Atau kalau ini persegi panjang, berarti luas penampangnya
adalah apa itu namanya, panjang kali lebar. Misalkan panjangnya AB ya, kemudian lebarnya adalah BD gitu ya. Oke, lebarnya BD. Artinya apa? Itu kan panjang yang ini dikali dengan panjang yang ini ya. Nah, itu cara memperoleh A atau luas penampangnya. Oke, selanjutnya kita mau ke contoh soal dulu biar nggak bingung ya. Oke, saya punya sebuah dinding industri pembakaran yang terbuat dari batu bata tahan panas dengan ketebalan 0,15 meter. Ini meter ya. Kemudian dengan konduktivitas termalnya 1,7 watt per meter. Nah, pengukuran dilakukan pada kondisi steady state ya, pada suhu bagian dalam 1400 Kelvin sedangkan bagian luarnya adalah 1150 Kelvin. Nah, yang dicari apa? Berapa sih laju kehilangan panas yang melewati dinding jika dimensi atau ukuran dindingnya itu 0,5 kali 1,2 meter. Nah, oke, ini. Nah, yang kita ketahui apa dulu? Yang pertama, kita asumsikan atau kondisi dalam soal ini, yang pertama adalah steady state. Nah, arti steady state itu apa sih? Steady state itu artinya dia punya kondisi yang lingkungan di sekitarnya tidak berubah sesuai dengan arahan di soal yang tadi ya, tidak dipengaruhi oleh angin, tidak dipengaruhi oleh panas yang di sebelahnya lagi misalkan ya, artinya dia tidak dipengaruhi kondisi yang berubah-berubah ya. Yang kedua, ketebalan dindingnya 0,15 meter. Kemudian konduktivitas termalnya adalah 1,7. Suhu dalamnya ya, atau suhu yang luar suhu yang T1-nya. Ingat ya, T1 selalu lebih besar dari T2. Berarti 1400 itu yang T1. Kemudian suhu luarnya adalah atau T2 1150 ya. Nah, yang dicari apa? Yaitu laju kehilangan panasnya atau Qx dengan 2 tanda petik. Oke. Caranya gimana sih ngerjakannya? Oke, kita gambar dulu temboknya. Temboknya kita gambar dulu seperti ini. Jadi tembok ini punya ketebalan ini 0,15 tadi ya. Dia T1-nya ya adalah 1400 Kelvin. T2-nya adalah 1150 Kelvin. Perpindahan panasnya otomatis dari kiri ke kanan dengan Qx ya. Ini tuh ada 2 tanda petik gitu ya. Qx dengan 2 tanda petik. Nah, sementara itu di soal juga diketahui bahwa dinding ini punya ini ukuran dinding, dimensi dinding yaitu 0,5 meter kali 1,2 meter ya, kita tulis di sini. Ini. Nah, panjangnya ini, tingginya ini ya. Oke. Setelah itu kita cari ini dengan rumus apa tadi? Flux panas tadi ya. Rumusnya adalah, oh ya, sebelum ke rumus kita harus tahu asumsinya apa tadi? Dia steady state, konduksinya satu dimensi searah ketebalannya dan konduktivitas termalnya konstan ya. Oke, sekarang kita hitung di sini. Sebentar. Yang pertama, kita pakai persamaan Fourier ya. Persamaan Fourier apa tadi? Qx dengan 2 tanda petik sama dengan K delta T per L ya. Oke, sekarang kita masukkan aja angkanya ya. K-nya berapa tadi K-nya? K-nya ini ya, 1,7 watt per meter Kelvin ya. Oh, sorry, ini ada Kelvinnya ya yang di sebelah sini ya. 1,7 watt apa tadi? Watt per meter Kelvin. Kemudian delta T-nya berapa? Delta T itu ingat apa? Suhu antara T1 dengan T2. Jadi ini adalah 1400 dikurangi dengan 1150 ya.
Karena ini disebutnya sebagai delta, jadi otomatis saja yang besar dikurangi yang kecil gitu ya. Meskipun tadi kan sudah jelaskan rumusnya pada dasarnya adalah T2 min T1 gitu ya. Kemudian dibagi L-nya. L-nya berapa? 0,15 meter. Oke, sekarang kita hitung ya. Watt per meter Kelvin 1400 berapa ya? 1400 kurangi 1150 itu 250 dibagi dengan, ini Kelvin ya, dibagi dengan 0,15 meter. Langsung aja kita kalikan 1,7 dikali 250 dibagi 0,15 ya, pakai kalkulator boleh. Hasilnya adalah 2833 ya. Satuannya apa? Satuannya adalah watt per meter kuadrat ya. Ini kan karena Kelvinnya habis ya. K-nya kan ini K per K, ini K-nya habis. Jadi tinggal watt per meter kuadrat. Oke. Kemudian kita sudah tahu nilai apa ini? Qx dengan 2 tanda petik ya. Sekarang yang kita cari yang lain adalah tadi apa yang dicari? Laju kehilangan panas Qx-nya. Nah, karena di soal ini juga diketahui dimensi dari tembok itu ya, panjang dan lebarnya, kita juga sebenarnya bisa mencari Qx-nya. Qx itu apa? Laju perpindahan panas per satuan luas ya. Jadi Qx sama dengan Qx dengan dua tanda petik dikali dengan A. A itu apa? A adalah luas penampang dari tembok ya, dimensinya tadi. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Qx dengan dua tanda petik dikali A. A-nya berapa tadi? Yaitu ini 1,2 dikali dengan 0,5 ya. 1,2 dikali dengan 0,5. Oke, tadi Qx-nya berapa? Sorry, ini tak hapus saja sebelah sini ya. Qx-nya 2833. Sorry. Hapus dulu. Rapi. Watt per meter kali berapa tadi? 1,2 kali 0, Oke, ini langsung aja ya, langsung aja dihitung pakai kalkulator ya. 1,2 dikali 0,5 dulu, kemudian dikali dengan 2833. Hasilnya adalah 1700 watt. Nah, artinya apa sih 1700 watt ini? 1700 watt. Watt itu kan sama kayak joule per detik ya. Nah, itu sama artinya dengan joule per detik. Nah, artinya apa? Ada transfer panas atau ada perpindahan panas sebesar 1700 joule per detik yang melewati tembok tersebut gitu ya. Oke, sampai di sini dulu kuliah hari ini, semoga bisa dipahami.